Bermain permainan petualangan membuka kotak misteri. Terpilih mengungkapkan perasaan kepada musuh bebuyutan. Tidak bisa mengelak. Aku menelan rasa takut dan maju. Aku suka kamu. Kupikir dia akan memarahiku. Aku gila. Ternyata sudut bibirnya mengangkat. Mencium tubuhnya yang kecil. Berdiri di ujung jari kaki. Menyelimut leherku. Mendekatkan bibirku. Aku langsung mendengar berdengung di telinga. Hanya terdengar detak jantungku berdebar seperti genderang dan guntur. Dalam keterkejutan yang tak terduga, aku melarikan diri dari ruang pribadi. Di belakang terdengar keluhannya. Game apa ini yang harus mencium cowok yang paling dibenci? Aku dan Liu Ruyan saling membenci. Semua orang tahu hubungan buruk ini dimulai karena aku salah menilai dia. Dia melaporkan temanku yang selalu mengeluh di kelas sebelah saat kelas 1. Berpacaran online tanpa memberitahuku. Setelah bertemu langsung, ternyata perempuan itu adalah teman sekelasku. Apa yang disebut pacaran online? Langsung kehilangan pesona saat bertemu. Foto dan foto. Kamu memanjangkan kaki. Aku melangsingkan wajah. Tidak ada yang kurang dalam mengedit foto. Saat patah hati, temanku sangat sedih. Pria berpostur 1,8 meter menangis deras seperti hujan. Pihak lain memarahinya. Kamu gemuk seperti bola tapi tidak melihat dirimu sendiri. Temanku. Tubuhnya campuran gemuk dan kurus. Ada apa yang salah? Saudaranya melindungi aku. Seketika amarahnya muncul bersama. Siapa yang begitu tidak punya selera? Saudaraku terisak. Itu Liu Ruyan, ratu cantik baru yang agak berani. Dia memang cantik. Banyak cowok mengelilinginya. Bagus, aku sudah lama tidak suka perempuan yang menarik perhatian seperti itu. Lalu bergegas ke kelas. Mencegat Liu Ruyan yang sedang menuju kantin. Aku dengan sabar mengutip dari Giguzi yang tidak terlepas. Tidak terikat pada hukum. Perilaku Shakespeare adalah inti seseorang. Sampai ke keindahan seseorang menurut Mayakovsky. Tidak terletak pada penampilan. Ingin memberitahunya dengan halus. Jangan menilai secara bodoh. Saudaraku memiliki keindahan batin. Dari ekspresi terkejutnya, terlihat bahwa aku berhasil dengan baik. Aku dan dia masing-masing 186 cm dan 160 cm. Menciptakan perbedaan tinggi badan. Dia menengadah melihatku sambil berbicara. Sudut bibirnya selalu tersenyum. Setelah aku selesai berbicara, barulah dia melontarkan satu kalimat dengan tenang. Bodoh sekali. Kau pasti salah orang. Kepalaku berderak keras. Seperti petir yang menyambar. Tidak pernah ada yang memaki aku seperti ini. Apakah dia tidak tahu tentangku? Ji Bocang masuk ke sekolah menengah selatan nomor 1 dengan nilai peringkat pertama. Saat itu, teman lari datang memaksa menarikku pergi. Jangan coba menasihati aku. Aku marah. Aku tahu kau tidak menasihati aku. Kalau begitu, kenapa menarikku? Kau salah orang. Salah siapa? Orang yang berpacaran online denganku. Duduk sebelah Liu Ruyan. Kenapa tidak bilang lebih awal? Aku kebingungan total. Aku belum selesai berbicara. Kau langsung lari. Apa-apaan ini? Salah paham. Bodoh sekali. Kau harus minta maaf. Liu Ruyan menatapku dengan bangga. Aku dan dia menjadi berseteru sejak saat itu. Karena aku ketua kelas. Aku memperhatikan Liu Ruyan dengan cermat. Setiap tindakan yang melanggar disiplin kelas yang dilakukannya, aku catat dan hentikan. Saat itu, nilai Liu Ruyan berada di tingkat menengah. Sangat berpotensi. Meningkatkan nilainya menjadi target utama Pak Guru. Setiap pulang dari kantor Pak Guru, Liu Ruyan menggeram sambil menatapku, berkata, "Baiklah, Pak Ji, kamu punya dendam padaku." Tidak ada dendam, hanya soal mematuhi disiplin. Berterima kasih padaku. Pak Guru mengawasinya lebih ketat. Melewatkan pelajaran malam untuk main game. Dia tidak akan berani memikirkannya. Sahabatnya menggoda, menyebutnya GC Genius. Melihat kamu mengawasinya begitu ketat, cara ini cukup baru. Ya, tidak mungkin kalian ada urusan, kan? Tidak mungkin. Aku dan Liu Ruyan bersuara serempak. Hanya ada satu pria di dunia ini. Aku menjadi biksuni. Aku menjadi biksu. Kami saling berseteru seperti anak TK. Hubungan kami tak pernah membaik. Semester pertama kelas 2, sekolah sedang tren menulis surat cinta. Di bawah dorongan teman-teman, aku menulis surat kepada teman duduk depan Liu Ruyan, si Wen-Wen yang pendiam. Gadis berambut panjang yang suka memakai gaun putih. Saat itu, aku mengira aku harus menyukai tipe gadis seperti itu. Bukan tipe Liu Ruyan yang berapi-api seperti Xiaomi Jiao. Entah kenapa, surat itu ternyata sampai ke tangan Liu Ruyan.
Sore hari ketika jangkrik musim gugur bersuara, Liu Ruyan mengangkat alisnya tanpa alasan, menatapku. Wajahnya memerah, sudut bibirnya mengerut sedikit tidak senang. Jari-jarinya yang panjang memegang amplop. Di sudut mata almondnya yang agak bulat, cahaya berkilau. Dengan perlahan, ia mengangkat tangan kanan. Guru, aku melaporkan Da Shakyu karena bukti cinta dini yang jelas. Ada nama, ada identitas, ada isi. Aku merasa terhormat menjadi orang pertama yang melaporkan cinta dini di kelas kami. Pak Guru menyuruh saya pergi ke kantor untuk menemuinya. Dengan penuh perhatian, dia memberi nasihat kepada saya. Siang, saat keluar, Liu Ruyan sedang senang mendengarkan di sudut. Dia mengangkat kepala menatapku. Matanya penuh dengan senyum. Bagaimana? Pak Tua pasti bisa menghadapinya, kan? Saya menatapnya dengan tajam. Sejak itu kebencian kami semakin membara. Kemudian, mereka mati dengan baik. Kami masih diterima di universitas yang sama. Berbeda jurusan, jarang berinteraksi. Semua karena sebuah rumor. Saya mengganggunya lagi. Suatu hari makan siang di kantin. Teman sekamar saya bertanya dengan terkejut. Dewi Iklan dari jurusan iklan sebelah, Liu Ruyan, adalah teman sekelasmu di SMA. Kemana? Dia selalu menjadi Dewi yang menyebalkan. Dia mengerutkan alis dan bertanya, apakah wajah tanpa makeupnya cantik? Kau tahu, ada perempuan yang setelah menghapus makeup tampak seperti hancur. Saya tidak suka sikapnya yang membicarakan perempuan begitu sembarangan. Terutama ketika membicarakan Liu Ruyan. Dia juga teman sekelas saya di SMA. Tidak tahu, jangan dibahas lagi. Akibatnya, kalimat itu ditafsirkan berlebihan. Kantin ramai dan banyak omongan. Rumor itu menyebar cepat. Kemudian tersebar bahwa Dewi Iklan, tanpa makeup, dia jelek sampai teman-temannya tidak mengenalinya. Hari itu Liu Ruyan dengan wajah merah padam menghentikanku. Kau berkeliling mengatakan bahwa wajahku tanpa makeup jelek. Wajah kecilnya mendekat keku. Matanya memancarkan sikap seakan hari ini kau harus mati. Saya menahan diri sejenak. Dengan penuh perhatian, saya menasihatinya. Lihat, kamu memang orang yang sangat suka pamer. Saat SMA, Giguzi pernah berkata tentang penampilan. Untuk apa kita masuk kuliah lagi? Dia menyilangkan tangan di pinggang. Dengan sikap seolah-olah menonton pertunjukanku. Aku memaksa diri untuk berbicara, untuk merangkul lautan pengetahuan, membaca secara luas, mengumpulkan kata-kata yang halus, meninggalkan mediokritas, mengejar keunggulan dan keistimewaan. Gosip ini tidak penting. Kamu setuju, kan? Mataku menatapnya dengan tulus. Pandangan itu membuatku agak terkejut. Hari ini dia jarang memakai gaun putih. Padahal biasanya dia suka memakai celana sederhana yang rapi. Hari ini gaun panjang dipadukan dengan rambut panjang bergelombang. Ternyata sangat cocok dengan selera estetikaku. Gaun panjangnya anggun dan mempesona. Tidak pernah terkena sinar matahari selama latihan militer. Kulitnya gelap, lembut hingga terasa rapuh. Sepasang mata mendiang manis dan imut. Yang penting, hari ini dia tanpa makeup. Di kepalaku muncul 4 kata secara tiba-tiba. Kecantikan alami. Aku hancur. Aku merasa menjijikan. Detak jantungku berdebar kencang. Ada apa ini? Ji Boshang, aku tampak menarik. Lihatlah dengan seksama bagaimana penampilanku tanpa makeup. Dia terus menekan, mendekatkan wajahnya. Aku pernah ikut berbagai kompetisi debat, besar maupun kecil. Hampir tidak pernah kalah. Hari ini entah kenapa aku tak bisa berkata-kata. Aku melarikan diri dengan panik. 4 kata itu tidak berlebihan. Aku berbalik dan kembali ke asrama. Suara ejekan terdengar dari belakang. Benar-benar bisa berdebat licik. Suara lembut itu ternyata datang dari teman sekamarku, Ed Makoto. Dia biasanya merasa dirinya lebih unggul. Sejak awal semester, dia entah kenapa selalu tidak suka padaku. Ini ada hubungannya sedikit dengan Liu Ruyan. Liu Ruyan berusia 30 tahun. Nilainya meningkat pesat. Nilai ujian masuk universitasnya menjadi yang pertama di jurusannya. Kepribadiannya yang ceria ditambah penampilan yang menarik. Sejak awal semester, dia menarik perhatian kebanyakan pria. Mereka semua hampir ingin menumpuk diri ke asramanya. Jangan salah paham. Mereka hanya ingin berebut membantu Liu Ruyan memindahkan barang. Di antaranya ada J. Aku pergi karena didorong oleh mereka. Kemudian asrama mereka saling memberi bantuan. Mereka bersikeras datang membantu membersihkan asrama pria kami. Liu Ruyan melewati aku. Dengan penuh perhatian, ia membersihkan barang-barangnya J.
Makoto tampak bangga. Aku merasa agak kesal di dalam hati. Baru saja aku membantu Liu Ruyan mengangkat 2 koper besar. Orang yang terganggu oleh nafsu. Kakak, kenapa kamu masih punya gunting kuku berwarna merah muda? Kamu terlalu feminin. Aku melihat wajah Makoto tampak agak aneh. Aku batuk ringan. Itu milik Makoto. Liu Ruyan terkejut sejenak. Dia mengerutkan bibir. Salah paham. Dia menepuk pinggangnya dan menanyaku, tempat tidurmu yang mana? Aku menunjuk dengan jari. Dia langsung meletakkan barang J. Sambil bergumam beberapa kata kepada gadis yang membantu merapikan tempat tidurku. Tak lama kemudian mereka bertukar posisi. Liu Ruyan dengan cepat dan rapi membantu merapikannya. Wajah Makoto semakin dingin. Aku tidak tahan melihatnya. Memberi isyarat padanya. Dia menatap. Liu Ruyan, keponakan besarnya, berkata dengan wajah dingin. Banyak orang yang mengantri membantu dia. Kenapa kamu terlalu khawatir? Atau kamu ingin cewek lain membantu merapikanmu? Ji Bos Hang, kamu ini pervert. Si playboy. Kenapa aku malah dikritik? Lihatlah sikapku yang ingin berbicara tapi terdiam. Liu Ruyan membuka mulutnya. Bodoh sekali. Aku membantumu dengan bantuan sebesar ini. Tidak ada balasan sedikit pun. Apakah kamu punya hati? Kalau begitu, aku traktir kamu makan siang. Oke? Dia menjawab dengan ceria. Anehnya, setelah masuk kuliah, hubungan kami tampaknya melunak cukup banyak. Tapi belum cukup baik sampai bisa makan bersama begitu saja. Itu adalah pertama kalinya aku makan bersama Liu Ruyan sendirian. Kami secara tak sengaja masuk ke sebuah restoran hotpot. Pelayan cewek itu dengan antusias menawarkan paket menu. Matanya bersinar seperti bintang. Terus-menerus berbicara padaku. Liu Ruyan yang biasanya ramah melihat sekilas. Cewek itu pergi lagi. Aku menatap. Tiba-tiba mengerutkan alis. Pesan makanan. Apakah perlu mengobrol begitu lama? Apakah harus mulai dari penciptaan dunia? Aku takut. Dia berkata kepada pelayan. Pesan yang paling banyak dipesan orang. Pelayan mengerti dan pergi. Saat pelayan mengantarkan semangkuk kuah hotpot yang berwarna merah berlemak, kami berdua terdiam. Kepedasan ini sepertinya ingin mengusir kami berdua. Aku bertanya kepada pelayan wanita, apakah kuah pedas ini yang aku pesan? Pelayan wanita tidak menjawab. Dia memberi saya menu untuk dilihat. Kak, kamu bilang mau yang paling banyak dipesan? Aku diam-diam mengambil menu dan melihat. Paket pasangan. Pedas ekstrem. Gratis 1 minuman es untuk pasangan. Apakah di zaman sekarang semua restoran hotpot mempromosikan dengan cara yang aneh begini? Ganti paket lain saja. Tidak bisa diganti. Kalau diganti tetap ini juga. Koki kami bilang membuat kuah tidak pedas itu menghina profesionalismenya. Bagus. Dia begitu mulia. Kuah yang aku pesan sendiri, walau menangis, tetap harus habis. Tapi jujur saja rasanya masih cukup enak. Kami berdua terasa pedas sambil menghirup napas. Sambil menyelamkan daging. Di dalam restoran hotpot yang beruap, terasa kebersamaan yang aneh namun harmonis. Sampai kuah hotpot semakin pedas seiring dimasak. Aku tertusuk pedas oleh sebatang usus bebek. Dia terbakar pedas oleh seiris daging sapi marmer. Pelayan mencoba. Membawa sebuah gelas pasangan yang sangat besar. 1 gelas dengan 2 sedotan. Udara dipenuhi rasa canggung. Ini membuat kami berdua minum jus dari 1 gelas yang sama. Kami melihat keraguan di mata masing-masing. Dan juga rasa tidak suka. Apakah tidak ada gelas lain? Aku memberi syarat dengan tatapan bahwa gelasnya harus dipisah. Ada pelayan wanita yang langsung mengerti keinginanku. 1 menit kemudian, membawa kembali gelas pasangan yang masih sangat besar. Mata pelayan memancarkan rasa aku pintar sekali. Cepat puji penampilanku. Berbeda dengan gelas sebelumnya. Gelas ini memiliki sedotan berbentuk hati. Jus buah yang terendam tinta. Sesuatu yang aneh. Atau masih menempel. Wah, luar biasa. Dari mana sebenarnya gelas aneh seperti ini dipesan? Singkatnya, gelas ini memberikan rasa keintiman murah yang lebih kuat daripada yang sebelumnya. Aku pergi melihat Liu Ruyan. Aku lagi melihat gelas itu. Rasa jijik di tatapanku bertambah 2 lapis. Kepalaku sakit. Berikan 2 gelas jus terpisah, ya. Hari ini banyak pelanggan. Mungkin harus menunggu 35 menit lagi? Boleh. Apakah buahnya dipetik langsung dari pohonnya? Harus begitu lama? Bercanda apa ini? Tambahan 35 menit lagi. Bunga krisan sudah dingin? Tidak bisa. Mulutku tidak tahan lagi. Sudah kebas karena pedas. Kalau begitu, beri 2 minuman saja. Hari ini banyak pelanggan. Semua minuman sudah habis terjual. Lalu,
Apalagi yang kalian punya untuk diminum? Apakah gelas ini tidak bisa diminum? Pelayan tampak agak bingung. Kenapa tidak bisa? Karena kami bukan pasangan. Bukan pasangan. Kamu pesan paket pasangan apa? Pelayan perempuan semakin bingung. Aku tidak tenang. Mau makan hotpot apa? Pesan paket pasangan apa? Membuat orang sakit. Pedasnya langsung terasa. Tidak ada yang bisa mengatasinya. Tatapan kami secara tak sengaja tertuju ke atas meja. Satu-satunya alat penawar pedas. Gelas minuman es pasangan yang aneh itu. Siapa yang pertama mendapatkannya? Siapa yang pertama minum? Akhirnya, kami berdua berhasil mendapatkannya. Menyegarkan pedas sejenak terasa menyenangkan. Setelah minum, menyesal. Aku dan musuh bebuyutanku makan bersama sudah sangat membingungkan. Bahkan kami minum jus dalam gelas pasangan bersama. Lalu Liu Ruyan malah berani berkata tanpa rasa malu. Ji Bos Hang, kamu mau minum gelas pasangan sama aku? Sudah bilang dulu, kenapa harus ribet begini? Bikin aku hampir mati karena kepedasan. Tidak. Kamu sengaja pesan yang begitu pedas, kan? Niatnya memang jahat. Jangan terus bilang baik-baik saja. Bikin aku hampir mati karena pedas. Setelah makan itu, kembali ke asrama. Aku tersenyum menyapa itu Makoto. Dia malah memberi aku punggung yang sombong. Xiaoyu, yang tidur di tempat tidur sebelahku, memberi aku informasi. Itu Makoto adalah anak orang kaya. Jadi dia tidak punya kesadaran hidup bersama. Singkatnya, partisipasinya cukup rendah. Misalnya, dia tidak pernah membersihkan kebersihan umum asrama sendiri, juga tidak memanaskan air sendiri. Lebih jauh lagi, tidak mengambil makanan atau paket sendiri, entah dibantu oleh gadis yang dia sukai, atau teman sekamar yang melakukannya. Tentu saja, anak orang kaya itu suka kebebasan. Saat dia ingin istirahat, tidak peduli jam berapa, kami harus diam seperti ayam. Saat dia tidak ingin tidur, dia bisa main game sepanjang malam. Hanya berani di tempat tidur seperti pancake yang dipanggang. Berbalik-balik, aku tidur ringan beberapa kali. Setelah terbangun karena suara ketikan keyboard itu yang berisik, aku juga tidak diam. Dengan tenang, aku membacakan berita kepada Xiaoyu. Pada dasarnya, itu semacam rasa terima kasih atas kebaikan teman sekamar yang dulu tidak membunuhku. Setelah itu, asrama memang menjadi jauh lebih tenang. Xiaoyu mengirimku pesan di WeChat, kakak keren. Sejak saat itu, hubunganku dengan Xiaoyu tidak biasa. Setiap asrama hampir memiliki satu stasiun gosip. Kepala stasiun, Xiaoyu. Makoto sedang mengejarmu. Teman SMA, Liu Ruyan. Sangat menonjol hingga menjadi mentor. Semua orang menganggap mereka pasangan yang cocok. Aku tersenyum ringan. Bukankah mereka seperti serigala, harimau, dan makan? Xiaoyu berkata. Makoto sangat bermusuhan padamu. Mungkin karena Liu Ruyan hanya memperhatikan satu cowok, yaitu kamu. Aku tersenyum. Kami hanya teman SMA saja. Ada beberapa kepahitan yang tak diketahui orang lain, tersembunyi di dalam hati. Tanpa disadari, Makoto mendengar tawa dingin yang sombong. Jangan mengambil keuntungan, lalu berpura-pura manis. Berpura-pura seperti pria yang manis tapi licik. Dia terdiam sejenak. Dia berkata, pagi tadi masih di bawah berkelahi. Maaf. Bertengkar kata-kata. Kakak, aku biasanya jarang melakukannya. Itu bukan sekadar berkelahi. Itu disebut interaksi manis. Makoto tertawa sinis. Kamu bahkan belum pernah memegang tangannya. Menyebutnya interaksi manis. Wajahmu tidak sakit. Dia memutar kepala dan ingin pergi. Di zaman sekarang, orang yang peduli pada muka, biasanya yang berdebat akan kalah. Aku menjawab dengan mulut jahil. Kalau begitu, ciuman dihitung. Tapi aku tidak akan menunjukkannya padamu. Takut kamu akan serangan jantung kalau melihatnya. Tidak menyangka satu kalimat itu sudah menjadi legenda. Pada malam itu, Makoto benar-benar menonton siaran langsung ciuman. Malam itu adalah saat pertemuan alumni kota kami yang ramai. Teman sekelas mengusulkan bermain permainan membuka kotak misteri. Sangat menjengkelkan. Aku terpilih untuk mengungkapkan perasaan kepada musuh bebuyutan. Sekelompok teman yang suka menonton drama mendorongku. Mendorong pintu ruang pribadi sebelah. Liu Ruyan duduk di tengah. Wajahnya sedikit memerah. Gelas di meja sudah hampir kosong. Seluruh ruangan dipenuhi perempuan. Kecuali Liu Ruyan. Makoto di sebelah. Pertemuan mahasiswa kota yang sama. Bagaimana dia bisa naik padaku meski aku menahan diri? Liu Ruyan, aku suka kamu. Aku pikir dia akan memarahiku.
Gila, tidak sangka sudut bibirnya mengangkat Taya, mencium tubuhnya yang kecil. Berdiri dengan ujung jari kaki memeluk leherku, mendekatkan bibirnya ke bibirku. Makoto di samping wajahnya hitam seperti dasar panci. Aku langsung merasakan berdengung di telinga. Hanya terdengar detak jantungku. Seperti genderang, seperti guntur. Di bawah kejutan yang tak terduga, aku melarikan diri dari ruang pribadi. Ruang pribadi yang belum tertutup. Suara sindirannya yang ceria terdengar dari celah pintu. Game apa yang jelek ini? Harus mencium cowok yang paling dibenci. Aku pergi. Ternyata ruang pribadi mereka juga bermain permainan membuka kotak misteri. Kali lalu, Xiaoyu secara tidak sengaja melontarkan satu kalimat. Kamu dan Liu Ruyan adalah pasangan yang suka bertengkar. Aku juga tidak pernah tidak memikirkannya dengan serius. Dia membantu aku merapikan barang-barang, minum bersama dengan cangkir pasangan. Selama beberapa tahun berturut-turut, dia selalu memberi ucapan ulang tahun tepat waktu. Meskipun saat bertemu kami saling mengolok-olok, tapi aku rasa dia memperlakukanku berbeda. Benih perasaan begitu tersentuh. Mereka cepat berakar dan tumbuh. Bahkan kalau hanya permainan, aku belum pernah mengungkapkan perasaan kepada siapapun. Kalimat aku suka dia pada akhirnya mengandung sedikit kejujuran yang tak berani diucapkan. Dia menciumku adalah hal yang tak terduga bagiku. Ini adalah ciuman pertamaku. Kesucian pria juga tetap suci. Sedangkan dia hanya serius bermain game. Semakin kupikir, semakin terpesona. Ingin berlari ke depannya. Memberitahunya untuk mengontrol mulutnya ke depannya. Jangan sembarangan mencium tanpa alasan. Mengacaukan hati pemuda polos. Aku berpura-pura pergi ke kamar mandi lalu menuju ruang pribadinya. Suara Yan Yusheng kembali terdengar lewat celah pintu. Kakak Liu tadi cukup garang, ya, tidak jadi mengembangkan perasaan lagi, kan? Mendengarnya membuatku sedikit bersemangat lagi. Aku melihat Liu Ruyan bersandar malas di kursi. Jari-jarinya mengetuk meja dengan santai. Sejenak, dia tersenyum lembut. Hanya mengikuti aturan permainan. Mendengar langsung, hatiku langsung terasa dingin. Tidak mungkin ini ciuman pertama, kan? Suara tenang Liu Ruyan terdengar. Tentu saja bukan apa-apa, bukan ciuman pertama. Dengan siapa kamu pernah cium? Dia. Kapan kamu mulai punya pacar? Bagaimana aku tidak tahu kamu sudah punya pacar? Masih berani menciumku? Gadis nakal itu tiba-tiba kehilangan keberanian untuk masuk paksa. Saat pergi, aku melihat itu Makoto dan Liu Ruyan berbisik sambil menukar pandang. Aku mengakui hatiku terasa agak asam. Pria tampan dan wanita cantik memang menyenangkan dipandang. Penampilan itu Makoto cukup bagus. Hanya sedikit lebih baik dariku. Mungkin itu tipe yang disukai Liu Ruyan. Gadis nakal ini sudah pernah cium orang lain. Masih mau cium aku. Sekarang dia lagi bermain-main dengan cowok lain. Aku merasa seluruh diriku tidak baik. Hatiku terasa asam dan bengkak. Beberapa tahun masa muda terasa sia-sia. Saat kembali ke ruang pribadi, aku menerima pesan WeChat darinya. Setelah selesai, apakah kamu menunggu? Aku jadi sangat marah. Aku mengakui aku masih kekanak-kanakan. Marah sampai menghapus WeChat-nya. Nanti kita pikirkan apakah menambah kembali atau tidak. Setelah pesta selesai, aku menerima telepon dari Liu Ruyan. Suaranya tidak terlalu ramah. Kamu di mana? Kenapa kamu memblokirku di mobil? Aku bahkan lewat layar ponsel bisa membayangkan ritme dia saat ini. Liu Ruyan biasanya bersikap sangat santai padaku. Tapi ketika dia menurunkan ekspresinya, ada aura yang tidak marah tapi tetap berwibawa. Aku mengalah. Sedikit takut padanya. Sudahlah. Orang baik tidak berkelahi dengan perempuan. Aku berpikir dengan nada lemah. Kalau begitu, kembali saja ke rumah. Suara pria terdengar dari kamar Liu Ruyan. Aku sudah memutuskan. Liu Ruyan menjawab pelan. Baik. Suara itu familiar bagiku. Itu Makoto. Hatiku langsung tenggelam ke dasar jurang. Liu Ruyan bermain cukup liar. Bermain permainan ciuman dengan seorang pria. Setelah selesai, dia lagi menyewa kamar dengan orang lain. Kalau ingin memblokir, blok saja. Apakah harus memilih tanggal lagi? Aku membalasnya dengan marah. Aku menutup panggilan lalu menelepon lagi. Aku menolak menjawab. Aku benar-benar marah. Kembalikan ciuman pertamaku. Kemurnianku. Setelah kembali ke asrama, aku mencari Xiaoyu untuk curhat. Katakan padanya bahwa hari ini aku tidak bahagia. Liu Ruyan, wanita jalannya, menyakiti hatiku. Untuk membuktikan betapa sedihnya aku menenggak botol minuman di mejanya. Mulut Xiaoyu bergetar sedikit.
Itu tahun 1982. Kenapa itu Lafayette tahun 1982? Dengan ekspresi enggan melepaskan. Bukan, itu Coca-Cola tahun 1982 untuk percobaan. Aku pergi, ternyata tahun 1982 itu sangat boros. Aku memeluk toilet sambil memuntahkan kotoran. Xiaoyu menganalisis dengan terkejut. Kau bilang Liu Ruyan punya pacar, lalu dia memaksa mencium kamu. Malam ini masih ingin menyewa kamar dengan itu Jo. Apakah aku memang berkata begitu? Liu Ruyan, sang katak sapi, menantang 3 lautan dan menjadi raja. Mata Xiaoyu langsung bersinar. Xiaoyu memang tidak mengecewakanku. Fokusnya sangat berbeda. Bukankah kamu rasa saat ini kamu harus menghiburku? Untuk membuktikan gairahnya padaku tidak palsu. Dia menunjukkan jalan terang bagiku. Kau peduli pada Liu Ruyan, itu berarti dia cantik. Kurang melihat, pandangannya belum terbuka. Aku berpikir selama 2 detik. Aku rasa apa yang dia katakan ada sedikit masuk akal. Kutipan pria tak setia. Kata-katanya kasar, tapi masuk akal. Tidak boleh menyerah pada seluruh hutan hanya karena satu pohon. Bagian pentingnya datang. Di mana hutan itu? Aku sambil mengeluh, dengan rendah hati mendengarkan omongannya yang ngawur. Bukan mendengarkan dengan rendah hati, melainkan mendengarkan nasihatnya. Mata kuliah pilihan baru yang dibuka di kampus kami. Kamu harus ikut memilihnya. Pasti ada manfaatnya. Mata kuliah apa? Manfaat dan praktik cabai. Itu adalah pintu masuk untuk memperluas pandangan. Kamu ingin aku terjun ke pertanian? Xiaoyu, perempuan menatapku dengan tatapan kosong sambil berkata tidak masuk akal. Jangan menilai mata kuliah ini hanya dari namanya. Dengar namanya saja sudah terasa seperti urusan pertanian. Sebenarnya sangat luas dan mendalam. Akan memperkenalkanmu pada ragam cabai dari dalam dan luar negeri, manfaatnya, serta cara menanamnya. Menguasai teknik khusus pembuatan cabai dalam negeri. Bukankah itu tetap urusan pertanian? Aku berjongkok mendengarkan selama beberapa saat. Aku benar-benar tak tahan. Xiaoyu, perempuan, tidak ingin urusan cabai. Aku tidak menyuruhmu urusan cabai. Aku maksudku kamu cari wanita untuk mendengarkan. Apakah ini yang seharusnya diucapkan oleh mahasiswa pria yang masih suci? Xiaoyu, perempuan menatapku dengan sinis lagi. Terus menatap sinis. Ini benar-benar kejam. Kamu tahu tidak? Peserta kelas melimpah. Sebagian besar datang demi asisten kecil profesor. Xiaoyu, perempuan memang jago mengumpulkan gosip. Informasinya didapatkan dengan jelas. Mereka bilang asisten kecil itu sangat berbakat. Asisten kecil yang direkrut secara istimewa oleh kampus kami, kakeknya adalah sahabat karib profesor, menyelenggarakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi produk cabai. Asisten kecil tumbuh besar di kebun cabai sejak kecil, mahir dalam teknik penanaman cabai. Profesor mengundangnya untuk membantu di basis praktik lapangan. Itu tepat kebun mereka. Yang penting, asisten kecil sangat cantik. Sudah menanyakan tentang paket single yang baik. Ternyata dia adalah putri kecil cabai. Bukankah itu cocok dengan mie beras keluargaku? Berbicara tentang mie beras membuatku teringat ibuku. Ayahku meninggal muda. Ibuku adalah wanita kuat. Tanah tempat ibuku memulai usaha mie beras memang asli. Dia benar-benar menyayangiku. Saat baru masuk kuliah, dia khawatir aku tidak terbiasa jauh dari rumah. Sering mengemudi ratusan kilometer untuk menemuiku. Kalung emas besar berkilau di leher ibuku. Namun mobil mewah berkilau itu sering menyilaukan orang, karena aku biasanya rendah hati, tidak menonjol. Teman-teman hampir mengira aku ditanggung oleh wanita kaya. Jangan begitu. Kalau tidak, mereka akan mengira aku anak mama. Ibuku akhirnya tenang, tidak datang. Liu Ruyan kadang-kadang juga melihat ibuku di gerbang sekolah. Saat itu, ada sesuatu dalam tatapannya yang aku tidak mengerti. Mungkin dia menganggap aku pria yang santai. Jadi aku bisa main game sesuka hati. Aku tidak mau lagi memikirkan wanita buruk ini. Aku akan membuka dunia baru. Ngomong-ngomong kembali, dapat kredit sambil melihat cewek cantik. Ini benar-benar hal yang menguntungkan 100 kali lipat. Xiaoyu seperti mendapat komisi agen properti. Dengan aktif mendesak aku mendaftar. Dia juga membayangkan adegan setingkat film untukku. Jika kamu ikut kelas praktik di kebun penanaman cabai. Langit biru dengan awan putih dipadukan aroma panggang. Kamu bersama asisten cantik berbagi cabai buah. Kau 1 gigitan, aku 1 gigitan. Kita bersama melangkah maju. Mendengarnya memang terasa sangat berminyak.
Xiaoyu menegurku dengan keras. Jangan bersikap tidak mengerti. Inti cinta memang selalu berminyak. Selama diri sendiri tidak menjijikan. Yang menjijikan hanyalah orang lain. Lihatlah kampus penuh pasangan kekasih berpasangan. Tidak peduli nasib si single duck lagi. Kata-kata itu sungguh klasik. Xiaoyu, sup cinta kental ini memang enak sekali. Kenalan dengan sang putri cabai. Aku berinvestasi tidak rugi. Aku begitu bersemangat sampai mengajaknya mendaftar bersama. Tapi dia memberitahuku, dia hari ini baru punya pacar perempuan. Ternyata suka duka manusia tak selalu sejalan. Hari pertama kuliah pilihan, aku sangat menantikan. Datang ke kelas 10 menit lebih awal. Ternyata kelas sudah penuh sesak. Mayoritas laki-laki. Masing-masing berpakaian warna-warni mencolok. Seperti audisi model pria. Aku melihat diriku, agak sederhana. Untung saja wajah masih bisa dilihat. Sekarang mengejar cewek memang begitu kompetitif. Aku mencari tempat bagus di barisan depan. Duduk di barisan depan, langsung dapat sorotan. Aku tidak mengerti kenapa mereka duduk jauh. Teman di sebelah memberitahuku. Sebelum kelas, asisten kecil akan memanggil nama dulu. Aku tanya, apakah asisten itu cantik? Sangat tampan. Temanku mengangguk dengan semangat. Liu Ruyan dari drama iklan. Apakah kamu kenal? Kenal, ya. Tatapan temanku agak ragu. Ada yang lebih cantik darinya? Tidak tahu. Keraguan di mata Bro jadi 2 kali lipat. Haruskah aku tahu? Setelah gadis kecil berbusana putih dan rok hitam yang anggun melangkah masuk kelas, aku langsung mengerti mengapa dunia Liu Ruyan begitu kecil. Putri kecil cabai. Dia, mahasiswa jurusan iklan, datang menjadi asisten cabai. Ini nggak masuk akal, ya. Dia berdiri di depan podium. Sepasang kacamata, dan masih memiliki aura guru yang cukup. Nasib memang berubah-ubah. Ya, dulu di SMA, aku yang memanggil namanya. Sekarang giliran dia memanggil namaku. Aku duduk di barisan pertama. Tinggi lebih dari 1,8 meter, tinggi badan besar. Sulit untuk tidak menonjol. Aku yang terlalu gegabah. Dia dengan tenang melirik ke kelas. Mulai menyebut nama-nama untuk dipanggil. Yang seharusnya datang tetap tidak bisa dihindari. Saat menyebut namaku, tidak mengangkat kepala sedikit pun. Ternyata dia tampak seperti tidak akrab denganku. Jujur saja, aku juga tidak ingin akrab dengannya sekarang. Kalau bisa, aku tidak mau ikut kelas apapun. Melihat dia, aku langsung merasa marah. Setelah selesai memanggil nama, dia menampilkan kode QR WeChat di layar. Mahasiswa baru, tolong tambahkan WeChat saya. Sekelompok besar teman mengeluarkan ponsel. Dengan riang mereka memindai kode. Aku agak ragu untuk memindai. Liu Ruyan melirikku. Dia membersihkan tenggorokannya dan berkata, mata kuliah pilihan yang diambil 5 kali harus menulis tugas 6.000 kata. Kalau tidak mengirim WeChat ke aku, bagaimana? Aku tidak tahan untuk bertanya. Tidak ada apa-apa. Cuma tidak dapat SKS. Liu Ruyan tersenyum tipis. Masih teman tadi yang berbicara dengan suara serak kepadaku. Tambahkan saja. Bro, mari kita masuk kelas. Manfaat terbesar adalah menambahkan WeChat Liu Ruyan. Aku sebenarnya tidak mau manfaat itu. Bro, aku datang ke kelas ini karena menghapus WeChat dia. Teman-teman menatapku seolah-olah aku gila. Aku berpikir sejenak, sekarang menambahkan dia lagi. Terlihat aku tidak punya prinsip. Seorang pria boleh dibunuh, tapi tidak boleh dihina. Menambahkan WeChat dia itu bodoh. Tapi akhirnya aku tetap menambahnya. Menurutku, prinsip tidak sebanding dengan SKS. Orang yang sejati bisa menunduk dan bangkit kembali. Bagaimana menurut kalian? Profesor muncul sebagai seorang pria tua yang ramah. Wajahnya memerah penuh semangat. Kelihatan dia terlalu banyak makan cabai. Terlihat sangat profesional. Liu Ruyan duduk di sampingku. Di kelas ini, aku benar-benar ingin berterima kasih padanya. Karena profesor memanggilku setidaknya 8 kali. Anak laki-laki di sebelah sungai kecil itu berkulit gelap seperti vinyl hitam. Anak laki-laki vinyl hitam di sebelah sungai kecil. Laki-laki vinyl hitam. Kamu, jawab dulu. Setiap kali Profesor Vinyl memanggilku, aku melihat sekilas Liu Ruyan menahan tawa. Aku hampir tertawa sampai mati. Yang lebih parah lagi, dia berbalik badan dan berbisik. Napas hangatnya menyapu telingaku. Wajahmu hari ini memang seperti vinyl hitam. Akhirnya, cahaya akhir kelas muncul. Selama kuliah ini, tatapan profesor kepadaku seperti menatap mesin jawaban. Untungnya, pengetahuanku cukup. Aku bisa menghadapinya.
Lagi pula gelar juara akademik tidak didapat begitu saja. Liu Ruyan menatapku dengan sedikit rasa kagum dan penghargaan. Aku sekarang akan menjadi orang yang tak bisa kau capai. Akhirnya profesor berkata dengan penuh makna. Anak laki-laki Haich dalam kelas cukup antusias. Tampaknya cukup tampan. Jangan wajahmu begitu jelek. Kalau begitu, tidak akan bisa mengejar gadis. Profesor mengira motifku tidak murni. Ingin menggoda Liu Ruyan. Profesor itu konservatif. Sangat mengganggu. Dengan dalih pelajaran, dia mulai membicarakan asistennya. Tidak heran posisi bagus itu tidak dipilih tadi. Ternyata memang berdekatan dengan asisten. Profesor Cabai sebelum selesai kelas meminta Liu Ruyan mengulang kembali poin-poin penting. Aku melihatnya beralih dari profesor luar negeri di Longjing menjadi Erjing Tiao di dalam negeri. Menyampaikan dengan mendalam namun mudah dipahami. Berbicara dengan lancar. Setiap gerakan tangannya indah dan percaya diri. Ini adalah penampilan yang belum pernah kulihat. Sayang sekali. Wajah manusia, hati binatang. Membayangkan dia bersama itu Makoto. Aku merasa pahit di mulut dan hati. Setelah kelas, Liu Ruyan menahan aku. Kenapa dia memblokirku dan tidak mengangkat telepon? Aku menengok ke langit-langit. Aku memang tidak melihatnya. Apakah kamu 100.000 pertanyaan? Jika kamu tidak berkata hari ini, jangan berharap pergi. Tidak ingin mengganggumu. Berbagi kamar dengan orang. Tidak tahan menjerit. Dan terasa agak canggung. Seperti cemburu padaku. Dia terkejut sejenak. Tiba-tiba senyumannya bersinar. Kau mendengar kata-kata itu Makoto. Aku terdiam. Dia menjelaskan. Hari itu, salah satu sahabatku mabuk. Dia tinggal di kamar sebelah. Tidak nyaman pulang. Keluarga itu memiliki bisnis hotel di kota ini. Dia membantu memesan kamar. Cuma memberitahu aku saja. Begitulah ya. Awan gelap di hati tiba-tiba menghilang. Cahaya matahari kembali masuk. Apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Bukankah itu Makoto pulang malam itu? Ada? Aku memikirkannya kembali. Itu Makoto tiba-tiba datang 1 jam setelah aku pulang. Lalu kenapa pikiranmu seluas lubang hitam? Aku pikir mungkin dia tidak mampu. Liu Ruyan tiba-tiba tertawa. Jibo-chan, kamu nyetir ya? Kamu bilang itu Makoto tidak mampu. Cukup kamu saja. Kebanggaan pria tidak boleh hilang. Harus begitu. Kalau tidak, coba saja. Liu Ruyan jarang sekali memerah. Kamu itu hantu. Berbalik dan pergi. Berjalan cepat beberapa langkah lalu kembali. Dengan wajah serius berkata padaku, Pak Bocang, itu Makoto bukan tipe yang aku suka. Apakah kamu mengerti? Kalau begitu, tipe apa yang kamu suka? Liu Ruyan sekarang benar-benar tidak mengacuhiku. Dia pergi tanpa menoleh. Dengan sikap seolah melihatku bodoh. Wanita, benar-benar makhluk yang sulit dipahami. Malam itu, Xiaoyu menanyaku, apakah asisten itu cantik? Aku menggigit gigi belakangku. Cantik. Itu tepatnya Liu Ruyan yang manja. Xiaoyu menampilkan ekspresi seperti telur rebus utuh yang tak bisa ditelan. Untuk menebus hatiku yang terluka lagi, Xiaoyu dengan berani mengajakku berpacaran, membawa kami ke warung bakar untuk makan sate. Tapi dia punya kebiasaan sangat pelit. Dia memaksa aku mengunggah ke Moments bersama, mengumpulkan like dengan iklan kecil, mengambil kupon diskon, melihat naskah wajib yang diminta pemilik, berpacaran di sini, bir, sate, udang kecil, api panggangan dan musik. Kamu, aku, dia, toko ini dan naskahnya semuanya terlalu norak. Tapi makanannya enak banget. Lupa memblokir. Ibuku tidak punya 2 menit. Telepon nenek masuk. Anak, malam-malam begini kamu kencan sama siapa? Cepat hapus itu untukku. Bu, besok aku ulang tahun. Kalau begitu, kamu harus selesai ulang tahun dulu baru boleh berpacaran. Ibuku tidak mengizinkan aku pacaran dini. Harus berumur 20 tahun dulu baru boleh. Anak laki-laki itu dewasa terlambat. Ketika kamu berada pada usia di mana kamu sudah cukup paham tentang perasaan, berpacaran adalah bentuk menghormati gadis. Aku menjelaskan kepadanya bahwa nama toko itu berpacaran di sini. Baru setelah itu ibuku tenang. Akhirnya selesai menghadapinya. Ibuku duduk di kursi. Ada yang agak tidak beres. Aku melihat langit berbintang yang tak berujung di atas kepalaku. Itu kan kanopi tadi. Xiaoyu dengan semangat berkata, aku pintar, kan? Ternyata kanopi juga termasuk biaya tambahan. Aku minta pemiliknya membatalkannya. Menghemat 20 yen. Bisa pesan beberapa tusuk bakso lagi. Sudut bibirku bergetar. Xiaoyu, memang panggangan besar itu juga harus dibayar. Untung dia tidak membongkar panggangan juga.
Aku takut dia memberi saya makanan mentah. Tidak ada kanopi juga tidak apa-apa. Angin alami membuatnya sejuk. Sambil minum bir draft, sambil mengunyah sate, di atas kepala ada bulan, berendam dalam cahaya bintang. Sangat menyenangkan. Meneguk bir, aku memberitahunya. Aku salah paham tentang Liu Ruyan. Dia orang yang baik. Tidak pernah menginap dengan orang lain. Xiao Yu menggigit sate, berkata dengan tidak jelas. Pak Ji, aku rasa Liu Ruyan suka padamu. Maaf ya, perasaanmu tidak tepat. Aku sudah menyatakan perasaanku sejak SMA. Pak Ji, kamu tidak jelek, belajarmu bagus, karaktermu baik, nilai-nilai hidupmu baik. Liu Ruyan, dia tidak mungkin tidak menyukaimu. Sebuah aliran hangat mengalir dari hati. Akhirnya Xiao Yu mengucapkan sesuatu yang masuk akal. Tapi Pak Ji, kamu memang pelambat. Jika tidak segera bertindak, Liu Ruyan benar-benar akan pergi. Aku tersenyum. Aku pernah mencoba. Gagal. Setiap kali aku merasa dia tampaknya agak menyukainya. Saat kita bisa mengarahkan ke arah cinta, dia selalu bisa membuat emosiku berubah dari bersemangat menjadi biasa saja. Membuatku merasa aku salah. Jika aku mulai menyukai seseorang, bagaimana aku bisa rela menjadi teman? Itu bukan hal yang indah. Seorang teman tak rela menjadi setengah kekasih. Jadi aku lebih suka menjaga hubungan ketiga dengan kamu, Liu Ruyan. Saling berlawanan. Aku menengadah melihat langit yang dipenuhi bintang berkilau. Cahaya bulan hari itu sama terang dengan yang malam ini. Semester kedua kelas 2 SMA. Untuk mengejar hadiah kompetisi matematika, aku setiap hari di kelas malam mengerjakan soal-soal secara gila. Hari itu semua orang sudah pergi. Aku masih memiliki satu set soal yang belum selesai. Berjuang keras dengan otakku saat menunggu untuk menengadah. Hanya aku yang tersisa di kelas. Biasanya kamu, Liu Ruyan, selalu pergi tepat waktu. Biasanya kamu pergi saat aku mengemas barang, seolah-olah takut berjalan bersamaku. Hari ini, anehnya, kamu tidak muncul. Tiba-tiba lampu berkedip beberapa kali lalu benar-benar gelap gulita. Hal yang paling kutakuti datang. Karena aku sedikit buta malam. Takut gelap adalah titik lemahku. Biasanya aku selalu membawa senter kecil. Aku meraba-raba tasku dengan canggung. Hari ini senter kecilku tertinggal di rumah. Sekolah kami tidak mengizinkan membawa ponsel ke kelas. Aku berkata pada diriku untuk tetap tenang. Mungkin listrik akan kembali sebentar lagi. Kegelapan seperti binatang buas. Menyobok dengan cakar, menyerbu ke arahku. Lucu, kan? Cowok juga punya momen rapuh. Hanya bisa menunggu dengan tenang. Terasa seperti setengah abad berlalu. Tidak ada yang membawa cahaya. Namun terdengar suara langkah cepat berlari. Gadis itu terengah-engah sedikit. Siapa masih di sini? Aku menjawab dengan suara pelan. Ini aku. Aku yang buta malam agak takut gelap. Aku mengira akan mendengar dia mengejekku sebagai orang bodoh. Kamu ternyata takut gelap. Namun tak lama setelah itu, suara berderak. Tirai itu cepat ditarik olehnya. Itu adalah cahaya bulan yang diturunkan ketika siang menutupi matahari. Cahaya lembut menghilangkan sedikit rasa takut. Dia mendekatiku, berbisik. Aku akan membawamu keluar. Ke koridor, cahaya bulan bersinar. Nanti listrik akan kembali. Di dalam gelap, aku tidak menangkap dengan tepat. Tanpa sengaja, aku malah memegang tangannya. Jari-jarinya yang lembut agak basah. Itu keringat. Apakah dia tadi berlari sangat cepat? Liu Ruyan tidak melepaskan aku. Dia menggenggam erat tanganku dengan tangan terbalik. Telapak tangan yang hangat. Suhu itu membuatku jauh lebih tenang. Memberikanku kekuatan untuk melawan kegelapan. Tidak ada yang ambigu, tidak ada yang canggung. Semua terasa sangat alami. Kami berpegangan tangan berjalan ke koridor. Untungnya bulan di langit sangat bulat dan besar. Cahaya yang terang jauh lebih baik daripada di kelas. Bulan yang megah dan cerah menghangatkan hati. Teman sekelas menemani. Keindahan masa muda. Hanya itu saja. Kenapa kamu berlari kembali untuk mengambil lembar matematika? Omong kosong. Dia tidak pernah membawa lembaran itu pulang. Tiba-tiba terasa ada aliran kehangatan dalam hatiku. Terakhir kali aku mengobrol dengan teman duduk sebelah. Aku menyebutkan bahwa aku punya kondisi rabun malam. Dia sepertinya berada di sebelahku. Liu Ruyan, gadis ini baru saja bisa? Ya. Sesaat kemudian telepon berdering. Kembali ke cahaya. Liu Ruyan menatapku dengan mata setengah tertutup. Ada sedikit sesuatu yang tidak alami dalam tatapannya. Dia cepat-cepat melepaskan tanganku. Berjalan kembali ke kelas.
Baru kusadari ternyata kami terus memegang tangan tadi. Sampai telepon berdering sesaat setelahnya. Ibuku di sudut koridor memegang senter sambil berteriak keras memanggil namaku. Di jalan pulang ke rumah, aku berkata padanya, "Hari ini aku sungguh berterima kasih kepada teman sekelasku Liu Ruyan." Ibuku berkata dengan tenang, "Itu berarti kamu harus mengucapkan terima kasih dengan baik kepada orang itu." Tapi yang tidak aku ketahui, ibuku ternyata pergi ke sekolah untuk mengucapkan terima kasih. Caranya sangat unik. Sejak hari itu, aku selalu tidak bisa menahan diri untuk mengintip tangan Liu Ruyan. Setelah sekian lama, aku baru mengerti sudut hatiku. Entah kapan, ada seorang gadis bernama Liu Ruyan yang tinggal di dalamnya. Pada sore Jumat, aku akhirnya mengumpulkan keberanian mengajak Liu Ruyan setelah pelajaran selesai pergi makan es. Saat SMA kami ada aturan tak tertulis. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, ke sudut pintu belakang sekolah ada sebuah kedai es. Makan semangkuk es serut yang sama. Itu berarti menembus batasan yang tak terucapkan. Sayangnya, Liu Ruyan menolakku. Alasannya cukup unik. Aku tidak ada waktu untuk mengerjakan soal. Orang yang biasanya tidak suka belajar memberitahuku. Dia suka mengerjakan soal. Penolakan itu jelas sekali. Aku tidak menyerah. Aku mengajaknya lagi. Kali kedua, dia bilang masih harus mengerjakan soal. Ketiga kalinya, dia mengerjakan soal. Lalu soal-soalnya makin bertambah. Nilainya juga semakin naik. 3 bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi, dia sudah berada di peringkat 20 teratas kelas. Kami coba menilai bakat elit di SMA unggulan. Nilai itu menandakan masuk universitas ternama. Jadi karena ungkapan perasaanku yang halus, aku mengubah seorang yang lemah menjadi juara. Aku dalam hati mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ji Boshang yang ke-6. Liu Ruyan kembali mengirim ucapan tepat waktu. Lihat, orang ini memang suka muncul tiba-tiba. Aku benar-benar muak. Hanya bisa bilang itu saja. Coba kirim sesuatu yang lain. Dia cepat-cepat menelpon masuk. Aku tidak mengerti. Apakah kamu hanya punya kalimat sebelumnya tentang bir, barbecue, udang lobster? Pikiran aku agak kusut. Apa yang tiba-tiba jadi jelas? Itu iklan kecil dari warung barbecue tadi. Kalimat sebelumnya apa ya? Mari jatuh cinta. Bir, barbecue, udang lobster. Kepalaku agak bingung. Apakah itu maksud yang kupikirkan? Liu Ruyan, kamu tidak bisa langsung mengatakannya. Jadi kamu diam begitu lama. Aku hampir mengira Liu Ruyan sudah tertidur. Ji Boshang, aku suka kamu. Bolehkah kita bersama? Aku menahan napas. Kamu tidak sedang main game membuka kotak misteri petualangan, kan? Main-main kamu, si hantu kepala besar. Pikirkan baik-baik, harus balas besok. Aku, setelah selesai bicara, langsung menutup. Kepalaku jadi lebih bingung. Hatiku berdebar, tapi juga takut dia hanya bercanda. Lagi pula dia sering bersikap nakal dan cerdik. Aku membangunkan Xiaoyu. Minuman malam ini membuatnya cukup mabuk. Kamu coba analisis. Liu Ruyan, ini permainan sialan. Aku masih memang suka dia. Xiaoyu membuka mata dengan setengah mengantuk. Kamu juga tidak buruk, ya. Kamu tidak mau memberi orang lain kesempatan. Kamu ngomongnya masuk akal gak? Bro, mungkin musim semi kamu akan tiba. Dia mengantuk, lalu menyerahkan sebuah kotak kepadaku. Aku sudah ambil paketmu. Aku buka dan melihat. Ternyata itu hadiah ulang tahun dari Liu Ruyan. Hadiah ini susah dijelaskan dengan kata-kata. Aku berulang kali memeriksa WeChat beberapa kali. Ada satu hal yang masih belum terpecahkan di hatiku. Siapa yang mendapat ciuman pertamanya? Bukan aku yang peduli soal ini. Tapi aku tidak mau jadi selingkuhan pria. Apakah dia serius? Aku memikirkannya lama. Sebelum tidur, aku mengirim pesan kepadanya. Aku merasa tidak tepat. Setelah mengirim, malah aku yang susah tidur. Keesokan harinya, hampir terlambat masuk kelas. Profesor Cabai akan pergi ke Yunan minggu depan untuk memberi kuliah. Kuliah dipercepat, aku pakai kacamata pendek. Di dalam kelas hanya tersisa tempat di sebelah Liu Ruyan. Aku memaksa diri duduk, mencuri pandang sekilas pada Liu Ruyan. Di bawah matanya ada kilau kepolosan. Sepertinya dia juga susah tidur. Mungkin karena pesan yang aku kirim tadi malam sedikit memengaruhi dia. Aku merasa puas, hatiku sedikit terasa seimbang. Di kelas ini, profesor ingin semua orang merasakan rasa pedas. Liu Ruyan mengeluarkan nampan yang dipenuhi cabai merah dan hijau. Dia memakai sarung tangan putih, mencubit berbagai macam cabai. Dengan gerakan tangan dan pisau, menjadi potongan-potongan. Sambil memotong, dia mengambilnya.
Matanya sesekali melirik padaku, seolah-olah aku adalah cabai di tangannya. Setiap potongan dengan rasa dendam. Aku tak sengaja menggigil. Beberapa cowok bergegas mencobanya. Mata berbinar menatapnya. Liu Ruyan juga minum dengan tanpa perasaan. Potongan cabai yang diberikan sangat pedas. Teman-teman laki-laki sampai menangis karena pedas. Kulit kepalaku terasa kebas. Profesor tua berbicara, Liu Ruyan, tiang batu merah ke langit itu. Pindahkan dulu. Selain kamu, tidak ada orang lain yang tahan dengan rasa pedas itu. Apa itu? Ternyata dia bisa makan cabai tingkat 10. Padahal terakhir kali makan hotpot bersamaku, pedasnya tidak bisa. Tetap saja ingin minum gelas pasangan. Liu Ruyan memang punya sedikit akting. Sudah lama ingin mengambil keuntungan dariku. Mungkin tatapanku pada Liu Ruyan terlalu intens. Menarik perhatian Profesor Cabai. Hari ini aku memakai hadiah ulang tahun yang diberikan Liu Ruyan. Ya, hadiah aneh itu. Sebuah kaos ungu gradasi yang mencolok. Hari ini wajahku tidak gelap. Tidak mungkin lagi memanggilku hitam. Aku dengan percaya diri meluruskan postur. Tidak kusangka cowok yang seperti cabai pelangi itu. Begitu melihatmu, kamu tampak sangat ingin mencoba. Bagus. Cabai pelangi. Aku mencari di ponsel. Ternyata ada cabai bergradasi ungu. Sesuai dengan warna kaosku hari ini, aku memberi isyarat pada Liu Ruyan dengan tatapan. Kau sengaja. Liu Ruyan memutar kepala dan tidak melihat. Kakak sudah lelah. Aku benar-benar tidak mau makan. Profesor Liu Ruyan hari ini, dia pasti akan memberi saya potongan paling asam segar. Lihat tatapan kecilnya, sangat tidak puas padaku. Aku memilih sendiri potongan yang warnanya lebih terang. Ternyata dia keras kepala tidak membiarkanku mengambilnya. Dia menahan tanganku dengan erat. Dia memegang potongan hijau kebiruan yang panjang dan runcing di sebelah. Lalu memberikannya padaku dengan sedikit warna ungu. Aku tahu rasanya sangat memabukkan. Dia pura-pura berkata, mau aku memberi makanmu? Suara yang begitu lembut hingga terasa seperti air mengembun, membuat telingaku sedikit kebas. Aku menelan dengan susah payah. Ternyata tidak ada rasa pedas, manis, dan ada aroma segar. Seperti buah. Enak sekali. Di matanya berkilau cahaya licik. Bodoh, itu permen buah. Aku jadi agak malu. Gerakan Liu Ruyan yang pilih kasih. Beberapa cowok di depan tidak tahan lagi. Asisten, kamu mempermudahnya. Liu Ruyan melirik mereka dengan tenang. Harus. Aku sedang mengejarnya. Suara ribut di kelas seperti katak. Selesai, selesai. Ini kan kelas profesor konservatif. Kalau begitu, nilai kuliahku bagaimana? Namun profesor tua tidak marah. Dia malah tampak menonton drama. Ada apa? Cowok itu diproklamasikan di depan umum. Hatiku terasa agak sombong. Aku berdiri tiba-tiba. Tidak, dia salah bicara. Kelas langsung sunyi seperti jarum jatuh. Ternyata aku yang mengejarnya. Aku menunduk dan berkata pelan. Hal seperti ini harus diserahkan kepada cowok. Di mata Liu Ruyan muncul cahaya aneh. Profesor Cabai batuk ringan. Ada apa? Kalau kelasku menjadi ruang cinta. Sambil berkata itu, dia perlahan tersenyum lebar. Kau, anak muda, mencuri semua perhatian di kelasku. Dulu aku tidak pernah seberani ini. Masih permainan anak muda. Jika tidak serius di kelas, nilai akan dipotong. Pelajaran ini terasa sangat lama. Akhirnya sampai jam istirahat. Ji Bos Hang, kamu tetap di sini. Setelah semua teman pergi, Liu Ruyan tiba-tiba menempelkan aku ke dinding. Tidak hanya itu, dia juga mengancamku. Ji Bos Hang menunduk. Aku melihat wajahnya yang merah seperti buah persik. Begitu dekat di depan mataku. Kamu kemarin di WeChat bilang tidak pantas. Maksudnya apa? Jawab lagi. Aku bisa menjawab apa? Katakan, apakah kamu bisa bersikap begitu otoriter? Tapi aku suka momen ini. Matanya dipenuhi cahaya berkilau. Bibirnya sedikit terangkat. Setiap kata, tiba-tiba menabrak hatiku. Ji Bos Hang, aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Tidak ingin menunggu lagi. Di dalam hati mengalir rasa hangat. Kejujuran seperti ini tentu membuat hati berdebar. Liu Ruyan, aku juga begitu. Terutama ketika dia menegakkan jari kaki dan mendekat ke bibirku. Aku mengerti hal ini. Ternyata dia malah Ji Bos Hang. Aku teringat masih ada hadiah yang belum kukirim kepadamu. Bukankah sudah dikirim kemarin? Panah sudah ditali. Kamu malah memberitahuku untuk tidak mengirim. Lalu dia menghilang. Pergi, membawa hadiah untuk diberikan. Apakah ini waktu untuk memberi hadiah?
meninggalkanku terpaku di tempat. Aku agak ingin memaki budaya tradisional. Saat itu, pesan dari ibuku. Anakku, aku menunggumu di pintu gerbang sekolah. Kebetulan aku ingin memberitahunya. Anakmu akan berpacaran. Serius, jangan terlalu ikut campur. Tapi ibuku dulu yang berbicara. Anak itu. Akhir-akhir ini ada teman sekelasmu yang suka padamu. Misalnya teman SMA, dia terdiam sejenak. Ingin berkata tapi terhenti. Hatiku bergetar sejenak. Anak sial. Teman SMA Liu Ruyan cukup bagus. Ibu benar-benar menyukainya. Aku agak terkejut. Mendapatkan restu orang tua adalah hal yang menyenangkan. Tapi aku meluruskan ibuku. Pasanganku adalah orang yang aku suka, bukan orang yang Anda suka. Bahkan kalau Anda tidak menyukainya, aku tetap akan bersamanya. Ibuku tertawa ringan. Anak nakal, kamu benar. Saat aku dewasa, aku melihat mobil ibuku pergi. Aku menoleh. Liu Ruyan ternyata menungguku. Hei, memang kebetulan ya. Dia berdiri anggun di gerbang sekolah. Melihatku dari jauh. Memegang sebuah kotak hadiah. Mungkin karena rumor membuatnya takut. Itu ibuku sendiri, bukan wanita kaya. Kamu percaya? Kenapa aku percaya begitu saja? Menurut alur cerita, hal ini pasti akan menimbulkan konflik dramatis. Kamu mengejar, aku menjelaskan. Kamu tidak mendengarkan. Semacam itu. Dia tersenyum tipis. Dulu ibumu dengan tegas memberitahuku bahwa tidak boleh pacaran dini. Dia bilang kamu belum cukup dewasa, tidak dapat diandalkan. Takut menghambat hidupku. Dia bilang pacaran dini lebih merugikan bagi perempuan. Bibi juga menyeret Pak Lau memberi pelajaran moral selama setengah hari. Aturan konyol apa yang mereka buat untukmu? Harus berumur 20 tahun baru boleh berpacaran. Sialan. Apa ini? Malam itu, ternyata ibuku melihat aku bergandengan tangan dengan Liu Ruyan. Ibuku terlalu berlebihan. Sangat tersembunyi. Ya, benar-benar menjadi penghalang di jalur cintaku. Haha. Tidak heran aku mengajak Liu Ruyan makan es krim. Tatapannya yang menolak menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Membuatku berpikir dia malu. Berulang kali mengajaknya. Ternyata tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hati. Aku menggenggam erat tangan Liu Ruyan. Seperti malam itu. Untungnya kami berdua tidak melewatkan masa muda. Ada beberapa penyesalan namun tetap indah. Dan masa depan kami akan lebih lengkap. Kecuali satu hal. Liu Ruyan itu cemburu berlebihan. Saat menemaninya berkeliling butik mewah. Notifikasi WeChat terus berdenting. Pesan-pesan yang begitu padat. Selain Xiaoyu, siapa lagi? Aku membuka dan melihat. Terkejut, semuanya foto-foto wanita muda yang penuh semangat. Xiaoyu berkata dengan berani. Semua adalah wanita cantik dari Akademi Musik. Suka yang mana? Biar aku atur pertemuan. Semua ini salahku karena belum sempat memberitahunya. Aku sudah mulai dekat dengan Liu Ruyan. Kalau Liu Ruyan melihat ini, itu tidak akan berakhir baik. Seketika berbalik, ada wajah Liu Ruyan yang tersenyum lebar. Ji Bos Hang, aku rasa foto kedua dari belakang bagus. Bagaimana menurutmu? Pipi Liu Ruyan berisi senyum tipis. Tatapannya mengisyaratkan bahwa kau akan menyesal. Punggungku merinding. Bro, Xiaoyu, aku benar-benar berterima kasih padamu. Aku baru ingat itu. PPT belum selesai. Mari kita pulang dulu. Liu Ruyan menahan mulutnya, tidak menjawab. Dengan sangat lembut, dia menggenggam tanganku. Rasanya seperti irama sebelum badai. Ternyata memang begitu. Dia menggenggamku dan berjalan ke pinggir kios sate. Dengan suara lembut menanyakan padaku, kamu mau makan apa? Pilih satu tusuk saja. Semua salahku karena masih muda. Aku belum pernah lihat taktik seperti ini. Aku agak tidak bisa makan lagi. Cewek biasanya suka menaruh makanan yang tidak mereka suka. Masukkan ke mangkuk pacar. Kalau sudah kenyang, tetap harus makan. Aku hanya mengucapkan sesuatu secara spontan. Sate gluten. Dia tertawa sambil berkata, baiklah, memuaskanmu. Aku tersenyum pahit. Siapa sebenarnya yang dipuaskan? Gluten memang makanan biasa, tapi cabai yang melapisinya tidak biasa. Begitu tebal, begitu merah menyala. Liu Ruyan juga sangat perhatian. Takut tidak cukup pedas. Dia menambahkan 2 sendok besar bubuk cabai secara manual. Aduh, dia tidak menggoyang bubuk cabai. Tapi hatiku yang rapuh. Harus mengantar kami ke jalur kayu di tepi danau. Ini ingin membuatku kenyang. Lalu menutup mulutku. Mereka menganggap aku berubah-ubah. Tidak boleh. Jalur kayu di malam hari telah kehilangan keramaian siang. Sunyi.
Cahaya lampu jalan berwarna hangat mengalir turun, menyelimuti Liu Ruyan. Dalam kabut tipis di sekelilingnya, matanya berkilau. Sangat cantik. Liu Ruyan melirik bibirku. Sekejap, dia mengambil seutas gluten dari kotak makan. Senyumnya penuh. Dia menatapku sampai aku selesai makan gluten, lalu kembali mengerjakan tugas. Benarkah kamu serius dengan kepedasan ini? Aku rasa aku juga tidak terlalu lapar. Haha, hari ini belum selesai makan. Tidak boleh kembali. Liu Ruyan tiba-tiba menutup senyumnya. Nada suaranya dingin seperti air danau, seakan menampilkan wajah penyihir. Cantik, memikat, dan dingin. Aku hanya bisa diam-diam menerima gluten itu. Tusuk sate itu ingin menghilangkan bubuk cabai berlebih. Tidak boleh digoyangkan. Suara Liu Ruyan terdengar dingin. Liu Ruyan benar-benar tidak berperasaan. Tidak ada yang percaya. Aku menelan satu suapan dengan air mata. Pedas sampai tenggorokan terasa terbakar. Ada api yang hampir muncul. Aku sangat membutuhkan air. Mataku melirik ke arahnya. Berikan aku teh susu yang ada di tanganmu. Liu Ruyan malah tersenyum lebar sambil berkata, kamu yang bodoh minum ini tidak ada gunanya. Aku tahu ada cara menghilangkan rasa pedas. Mau coba? Lihat. Aku mengangguk seperti menumbuk bawang. Liu Ruyan tersenyum licik. Senyumannya memerah sedikit. Baru begitu memang efektif. Dia menarik leherku. Ciuman datang tiba-tiba. Di antara napasku tercium harum segar darinya. Bibir terasa. Sensasi terasa pedas. Menyengat. Ada juga aroma. Aroma cabai. Semakin pedas, semakin ingin mencium. Semakin mencium, semakin pedas. Ini benar-benar siklus buruk yang manis. Ketika kami berdua menghirup udara segar, matanya bersinar seperti bintang. Masih pedas. Jantungku berdebar kencang. Kepalaku agak pusing. Aku masih menjawab secara naluriah. Aku salah. Aku meremehkan semangat kompetitif Liu Ruyan. Kata-kata belum selesai. Bibirnya kembali menempel pada bibirku. Beberapa menit kemudian, dia dulu tidak tahan. Dia mendorongku. Lalu kami berciuman. Hal semacam ini memang tidak boleh terlalu lama. Akan ada efek samping. Aku menempelkan kepalaku pada dahinya. Efek samping apa? Tubuh lemas, kaki kebas. Otakku crash. Aku tersenyum nakal. Tapi aku masih pedas. Bagaimana? Ji Bos Hang, kendalikan dirimu sedikit. Aku tersenyum perlahan. Kalau begitu, jangan mudah cemburu lagi. Si cemburu kecil. Liu Ruyan mengangguk patuh. Kak, akhirnya menemukan cara yang bagus untuk menekannya. Liu Ruyan, boleh gue tanya satu pertanyaan? Kiss pertama lo sama siapa? Gue nggak mungkin jadi cowok ketiga, kan? Kesan dia berpengalaman banget. Gue akui gue cemburu. Gue pelit, gak ada orang lain. Pandangan Liu Ruyan menghindar gue. Gue tekad banget nyeret dia dan gak bakal lepas. Gak ada orang lain. Cuma kamu. Gue kaget. Terus gue bilang jelas. Masih ingat perjalanan kelulusan setelah ujian masuk perguruan tinggi itu? Kamu ketiduran di mobil. Pas kepala lo turun, bibir lo kelihatan lembut. Gue penasaran. Gue coba diam-diam. Kamu nyium gue diam-diam. Gue terkejut banget. Liu Ruyan tetap tenang. Pokoknya nanti gue bakal pakai hak ini. Kenapa gak dipakai lebih awal? Wah, dia malah kelihatan masuk akal. Kiss pertama gue jadi begitu. Ternyata ada orang yang bisa nguasain teknik ciuman tanpa belajar, kan? Intinya bukan itu. Intinya, ternyata kiss pertamanya itu gue. Gak ada orang lain. Liu Ruyan, kamu memang selalu ngambil untung dari gue. Kenapa kamu gak suka? Liu Ruyan mengerutkan bibir kecilnya. Hatiku bergelembung kebahagiaan. Liu Ruyan, sekarang gue ngerasa bahagia banget. Karena ada kamu. Liu Ruyan tersenyum, cantik banget. Seperti tahun itu, hari itu. Gue salah nyalahin dia. Wajah persik yang imut. Sepasang mata bersinar seperti bintang. Dia sudah menjadi gadisku. Kita saling menggenggam jari. Berjalan santai di bawah sungai bintang yang berkilau. Rasanya seperti bisa menikah di tempat ini. Ngomong-ngomong soal pernikahan, aku tiba-tiba teringat satu hal. Oh ya, Liu Ruyan, kamu sudah pernah bertemu ibuku. Aku juga ingin bertemu keluargamu. Kamu sudah pernah bertemu profesor di mana? Profesor Cabai. Ya, kakekku Xiaoyu. Kamu terlalu tidak dapat diandalkan. Informasi gosipmu tidak pernah akurat. Tapi ada satu hal yang kamu katakan benar. Liu Ruyan, dia benar-benar suka aku. Dan aku juga sangat menyukainya.
Komputer yang agak pendek itu cukup dengan ke-700. Baiklah, kita tidak punya waktu untuk memulai dari 3. Tapi kamu harus masuk program pasca sarjana.